Tahun 1998, Desa Karangrejo, Jawa Tengah, masih menjadi desa yang cukup sederhana. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang kecil, atau menjadi karyawan di beberapa toko milik orang yang lebih berada. Di salah satu bagian desa, berdiri sebuah toko sembako yang cukup besar. Toko itu milik seorang pria bernama Purnomo. Warga lebih sering memanggilnya Juragan Purnomo karena usahanya sudah berkembang dan ia memiliki beberapa pekerja. Tidak jauh dari toko tersebut, tinggal seorang pria bernama Susanto bersama istrinya, Siti, dan anak laki-laki mereka, Dimas. Rumah Susanto tidak besar. Bangunannya sederhana dengan dinding bata yang sebagian belum diplester. Di bagian belakang rumah terdapat dapur kecil dan sebuah sumur yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap hari Susanto bangun sebelum matahari terbit. Pagi itu, seperti biasanya, Siti sudah berada di dapur menyiapkan sarapan. "Mas, sarapannya sudah siap," kata Siti ketika melihat suaminya keluar dari kamar. Susanto mengangguk. "Iya, Bu. Sebentar lagi berangkat." Dimas masih tidur di kamar. Anak itu biasanya baru bangun setelah ayahnya berangkat bekerja. Susanto duduk di lantai dekat meja makan. Ia menyantap nasi dengan telur dadar dan sambal sederhana yang dibuat istrinya. "Mas, nanti pulangnya jangan terlalu malam," kata Siti. "Memangnya kenapa?" "Enggak apa-apa. Dimas dari kemarin bilang mau dibelikan buku tulis." Susanto tersenyum kecil. "Nanti kalau ada uang lebih, Bapak belikan." Siti tidak menjawab. Ia tahu keadaan keuangan keluarganya. Penghasilan Susanto cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka tidak bisa membeli sesuatu sesuka hati. Setelah sarapan, Susanto mengambil sepeda tuanya. Ia berpamitan kepada Siti, kemudian mengayuh sepeda menuju toko milik Purnomo. Jarak rumahnya dengan toko hanya sekitar 15 menit. Sesampainya di toko, Susanto langsung membuka pintu depan. Ia sudah terbiasa datang lebih awal daripada pekerja lainnya. Setelah membuka pintu, ia membersihkan lantai, memeriksa rak barang, lalu masuk ke gudang untuk mengecek persediaan. Toko Purnomo menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Beras, minyak goreng, gula, tepung, kopi, teh, sabun, rokok, mie instan, dan berbagai barang lainnya tersedia di sana. Karena ukurannya cukup besar, toko tersebut selalu ramai, terutama menjelang siang. Susanto sudah bekerja di sana selama beberapa tahun. Pekerjaannya bermacam-macam. Kadang ia melayani pembeli, kadang mengangkat karung beras, dan kadang membantu Purnomo mencatat barang yang masuk dan keluar. Ia juga sering dipercaya memegang kunci gudang. Bukan karena Susanto memiliki jabatan khusus, tetapi karena Purnomo menganggapnya sebagai pekerja yang bisa dipercaya. "Tan, tolong cek beras di belakang," kata Purnomo suatu pagi. "Baik, Juragan." Susanto kemudian masuk ke gudang. Ia menghitung beberapa karung beras dan mencatat jumlahnya di buku. Setelah selesai, ia menyerahkan catatan tersebut kepada Purnomo. "Yang 50 kilo tinggal 23 karung, Juragan." Purnomo melihat catatan itu. "Sudah sesuai?" "Sudah. Saya hitung 2 kali." Purnomo mengangguk. "Bagus." Susanto kemudian kembali bekerja. Bagi Susanto, kepercayaan Purnomo merupakan sesuatu yang sangat ia jaga. Ia tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari pekerjaannya. Ia selalu mengingat pesan ayahnya sebelum meninggal. "Kalau bekerja di tempat orang, jangan mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Sekecil apapun, tetap saja itu bukan milikmu." Pesan tersebut selalu dipegangnya. Menjelang siang, toko semakin ramai. Beberapa ibu datang membeli beras dan minyak. Ada juga pedagang kecil yang mengambil barang untuk dijual kembali. Susanto melayani semua pembeli dengan sabar. "Minyak 2 liter, gula 1 kilo, sama kopi ini, Tan," kata seorang pelanggan. "Baik, Bu." Susanto mengambil barang-barang tersebut dan menghitung harganya. Tidak jarang ia membantu pembeli yang sedang kekurangan uang.
Kalau jumlah belanjaan kurang beberapa ratus rupiah, Susanto biasanya berkata, "Nanti saja kalau sudah punya uang, Bu." Hal kecil seperti itu membuat banyak warga menyukai Susanto. Mereka mengenalnya sebagai orang yang tidak banyak bicara dan tidak suka mencari masalah. Namun, tidak semua keadaan di toko berjalan seperti biasanya. Beberapa bulan terakhir, Susanto mulai melihat perubahan pada Purnomo. Juragan itu yang biasanya banyak bicara kepada pelanggan, sekarang lebih sering terlihat murung. Ia juga beberapa kali masuk ke ruang belakang toko sendirian. Suatu siang, Susanto melihat Purnomo sedang berbicara dengan seorang pria yang tidak dikenalnya. Keduanya berbicara cukup pelan. Susanto tidak berniat mendengarkan. Ia hanya kebetulan sedang membawa kardus melewati ruangan tersebut. Ketika melihat Susanto, pria itu langsung keluar dari toko. Purnomo tampak kesal. "Tan." "Iya, juragan. Kalau ada orang datang ke belakang, jangan masuk dulu sebelum saya panggil." Susanto mengangguk. "Baik." Ia tidak bertanya apa-apa. Susanto memang bukan orang yang suka ikut campur urusan majikannya. Namun, beberapa hari kemudian, ia kembali melihat Purnomo menghitung uang di sebuah meja kecil di dalam gudang. Wajah Purnomo terlihat tegang. Di sampingnya terdapat beberapa lembar kertas. Susanto hanya sempat melihat tulisan angka-angka sebelum Purnomo buru-buru memasukkan kertas tersebut ke dalam sebuah tas. "Sudah selesai bagian depan?" tanya Purnomo. "Sudah, juragan." "Kalau begitu lanjutkan di luar." "Baik." Susanto kembali ke pekerjaannya. Ia tidak mengetahui bahwa Purnomo sedang menghadapi masalah besar. Beberapa usaha yang dijalankan Purnomo sebelumnya mengalami kerugian. Ia juga memiliki utang kepada beberapa orang. Toko sembako yang selama ini menjadi sumber pemasukan utama ternyata tidak cukup untuk menutup semua kewajibannya. Setiap kali ada orang datang menagih, Purnomo selalu mencari alasan. Malam harinya, setelah toko tutup, Purnomo duduk sendirian di ruang belakang. Ia membuka buku catatan dan menghitung uang yang tersisa. Jumlahnya jauh dari cukup. Purnomo mengusap wajahnya. "Kalau begini terus, bisa habis semuanya," gumamnya. Ia tidak ingin warga desa mengetahui keadaan sebenarnya. Selama ini Purnomo dikenal sebagai orang kaya. Ia memiliki rumah besar, toko yang ramai, dan beberapa kendaraan. Ia takut kehilangan semua itu. Sementara itu, di rumahnya, Susanto sedang membantu Dimas mengerjakan tugas sekolah. "Pak, besok Dimas harus bawa buku baru." "Memangnya buku yang lama sudah habis?" "Sudah." Susanto mengambil dompetnya. Ia menghitung uang yang ada. "Besok Bapak belikan." Dimas tersenyum. "Terima kasih, Pak." Siti melihat suaminya dari dapur. Ia tahu Susanto sebenarnya sedang lelah, tetapi pria itu tidak pernah mengeluh di depan anaknya. Malam semakin larut. Setelah Dimas tidur, Siti duduk bersama Susanto di ruang depan. "Mas, akhir-akhir ini Juragan Purnomo kelihatan banyak pikiran." Susanto mengangguk. "Saya juga lihat begitu." "Mas tahu masalahnya?" "Enggak. Saya enggak pernah tanya." Siti mengangguk. "Yang penting Mas hati-hati." "Iya." Keesokan harinya Susanto kembali bekerja seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa sejak beberapa hari terakhir, Purnomo mulai memperhatikannya lebih dari sebelumnya. Purnomo memperhatikan kapan Susanto datang, kapan ia masuk gudang, dan kapan ia memegang kunci toko. Semua itu dilakukan diam-diam. Pada suatu sore, setelah para pekerja lain pulang, Purnomo kembali masuk ke gudang. Ia membuka sebuah laci dan melihat beberapa catatan utang. Wajahnya semakin tegang. Kemudian ia menutup laci tersebut dan berdiri cukup lama di dalam gudang. Pikiran Purnomo mulai mengarah pada satu rencana. Sebuah rencana yang akan menyelamatkan dirinya dari masalah keuangan, tetapi menghancurkan kehidupan seorang pekerja yang selama bertahun-tahun telah ia percaya. Malam itu, Purnomo membawa beberapa dokumen dari gudang ke rumahnya. Ia memastikan tidak ada seorang pun yang melihat. Sementara itu,
Susanto tidur tanpa mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh majikannya. Baginya, esok pagi hanyalah hari kerja biasa. Ia akan membuka toko, mengangkat barang, melayani pembeli, lalu pulang menemui istri dan anaknya. Susanto tidak pernah menyangka bahwa beberapa hari kemudian, kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani akan berubah untuk selamanya. Beberapa hari setelah Purnomo menyusun rencananya, keadaan di toko sembako mulai berubah. Pagi itu Susanto datang seperti biasa. Ia membuka pintu toko dan mulai menyiapkan barang dagangan. Beberapa pekerja lain datang tidak lama kemudian. Saat itu tidak ada yang menyadari bahwa Purnomo sudah menyiapkan sesuatu sejak malam sebelumnya. Sekitar pukul 9 pagi, ketika toko mulai ramai, Purnomo masuk ke ruang belakang. Beberapa menit kemudian terdengar suara bentakan. "Siapa yang mengambil uang saya?" Semua orang yang berada di dalam toko langsung menoleh. Susanto yang sedang melayani seorang pembeli ikut mendekat. "Ada apa, juragan?" Purnomo keluar dari ruang belakang dengan wajah marah. "Uang yang saya simpan hilang." Suasana toko langsung berubah. Beberapa pembeli saling memandang. Para pekerja juga terlihat bingung. "Uang berapa, juragan?" tanya salah seorang pekerja. "Jumlahnya 3 juta rupiah." Susanto terdiam. Jumlah tersebut cukup besar untuk ukuran warga desa pada masa itu. Purnomo kemudian meminta semua pekerja berkumpul di depan toko. Jangan ada yang pulang sebelum masalah ini selesai. Susanto berdiri di antara pekerja lainnya. Ia masih belum mengerti mengapa Purnomo terlihat begitu marah. Purnomo masuk kembali ke gudang dan memeriksa beberapa tempat. Setelah itu ia keluar sambil membawa sebuah buku catatan. "Semalam uang ini masih ada." Tidak ada yang menjawab. Purnomo lalu memandang satu persatu pekerjanya. "Kalian semua punya kesempatan mengambilnya." Salah seorang pekerja langsung membantah. "Saya dari kemarin tidak pernah masuk gudang, juragan." "Saya juga tidak," sahut pekerja lainnya. Purnomo kemudian berhenti di depan Susanto. "Kamu?" Susanto mengerutkan kening. "Saya kenapa, juragan? Kamu yang paling sering masuk gudang." Susanto langsung memahami arah pembicaraan. "Tapi saya tidak mengambil uang itu." Purnomo menatapnya tajam. "Siapa yang pegang kunci gudang?" "Saya, juragan. Tapi saya pegang karena memang diperintah." "Berarti kamu bisa masuk kapan saja." "Saya memang bisa masuk, tapi bukan berarti saya mengambil uang." Purnomo tidak menjawab. Ia kemudian meminta semua pekerja keluar dari toko. Setelah mereka pergi, hanya tersisa Purnomo dan Susanto. Purnomo berdiri dengan kedua tangan di pinggang. "Tan, saya sebenarnya tidak ingin memperbesar masalah ini. Saya juga tidak mau masalah, juragan. Kalau uang itu hilang, kita cari bersama." "Saya sudah cari." "Lalu bagaimana?" Purnomo mengambil napas panjang. "Saya menemukan sesuatu." Ia membuka laci meja kasir dan mengeluarkan sebuah amplop kecil. Susanto memperhatikannya. Purnomo mengeluarkan beberapa lembar uang dari amplop tersebut. "Ini saya temukan di belakang gudang." Susanto semakin bingung. "Itu bukan punya saya." "Saya belum bilang punya kamu. Tapi kenapa juragan menunjukkan itu kepada saya?" Purnomo kemudian mengeluarkan sepotong kertas kecil. Di atasnya terdapat tulisan jumlah uang dan tanggal. "Ini tulisan kamu, kan?" Susanto mengambil kertas itu. Ia melihatnya beberapa detik. "Saya pernah mencatat barang masuk, tapi ini bukan catatan saya." Purnomo langsung membantah. "Jangan berbohong." "Saya tidak bohong." Purnomo kemudian memanggil 2 orang warga yang kebetulan berada di sekitar toko. "Pak Lurah sudah saya beritahu. Sebentar lagi beliau datang." Susanto mulai merasa tidak nyaman. Ia tahu masalah ini sudah bukan urusan antara dirinya dan majikannya. Tidak lama kemudian, kepala desa bersama beberapa warga datang ke toko.
Purnomo langsung menceritakan bahwa uangnya hilang dan mengatakan bahwa Susanto adalah orang yang paling dicurigai. Susanto mencoba menjelaskan, "Pak, saya tidak pernah mengambil uang juragan Purnomo." Purnomo menyela, "Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa masuk gudang?" "Saya tidak tahu. Semalam kunci gudang ada di mana?" "Di toko." "Dan siapa yang biasa membawanya?" Susanto terdiam sebentar. "Saya memang sering membawa kunci, tapi saya tidak pernah mengambil uang." Beberapa warga mulai berbisik. "Kalau dia pegang kunci, memang bisa saja. Sudah lama kerja di sana. Mungkin selama ini diam-diam." Susanto mendengar semuanya. Ia merasa marah, tetapi masih berusaha menahan diri. "Jangan menuduh saya tanpa bukti." Purnomo segera mengeluarkan kertas dan amplop yang tadi diperlihatkannya. "Ini buktinya." Beberapa warga mendekat. Purnomo menjelaskan bahwa uang tersebut ditemukan di tempat yang biasa digunakan Susanto untuk menyimpan barang pribadi ketika bekerja. Susanto langsung membantah, "Saya tidak pernah menyimpan uang di sana." "Tapi kenapa uang ini ditemukan di situ?" "Saya tidak tahu." Purnomo kemudian mengatakan bahwa salah seorang warga melihat Susanto masuk ke gudang pada sore hari sebelum uang itu dinyatakan hilang. Susanto memang masuk ke gudang sore itu. Namun ia masuk karena diperintah Purnomo untuk mengambil beberapa kardus. "Itu benar, saya masuk gudang," kata Susanto. "Tapi saya hanya mengambil kardus. Setelah itu saya keluar." Tidak ada warga yang membelanya. Purnomo semakin meyakinkan mereka bahwa Susanto telah mencuri uang tersebut. "Selama ini saya percaya kepadanya. Saya tidak menyangka dia tega melakukan ini." Kalimat itu membuat beberapa warga semakin yakin. Mereka menganggap Purnomo sebagai korban. Sementara Susanto mulai dipandang sebagai pencuri. Berita tersebut menyebar dengan cepat. Menjelang sore, hampir seluruh warga desa Karangrejo sudah mengetahui bahwa Susanto dituduh mencuri uang toko. Ketika Susanto pulang, beberapa tetangga memandangnya dengan tatapan berbeda. Ada yang sengaja masuk rumah ketika melihatnya lewat. Ada juga yang berbisik di belakang. Siti langsung mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi. "Mas, sebenarnya ada apa?" Susanto duduk di kursi dengan wajah lelah. "Saya dituduh mencuri uang toko." Siti terkejut. "Mas mencuri?" Susanto langsung menggeleng. "Tidak. Demi Allah, saya tidak pernah mengambil uang itu." Siti percaya kepada suaminya. Namun, malam itu rumah mereka mulai didatangi beberapa warga. Seorang tetua desa datang bersama dua orang lainnya. "Susanto, kami datang untuk menyampaikan keputusan warga." Susanto berdiri. "Keputusan apa?" "Kamu diminta meninggalkan desa." Siti langsung menangis. "Kenapa harus kami yang pergi? Suami saya tidak melakukan apa-apa." Tetua desa terlihat serba salah. "Kami hanya menjalankan keputusan warga. Masalah ini sudah membuat banyak orang tidak nyaman." "Tapi tidak ada bukti kalau suami saya mencuri," kata Siti. Tidak ada jawaban. Susanto sebenarnya ingin membantah lebih keras. Ia ingin mendatangi Purnomo dan memaksanya mengakui kebohongan tersebut. Namun ia melihat Siti yang menangis dan Dimas yang berdiri ketakutan di dekat pintu kamar. Susanto akhirnya menahan emosinya. "Kalau kami pergi, apakah masalahnya selesai?" Tetua desa mengangguk pelan. "Untuk sementara, begitu keputusan warga." Malam itu Susanto dan Siti mulai mengemasi barang. Mereka hanya membawa pakaian, beberapa peralatan rumah tangga, dan barang-barang yang masih bisa mereka bawa. Dimas terus bertanya, "Pak, kita mau pergi kemana?" Susanto berusaha tersenyum. "Ke tempat lain dulu." "Kenapa?" Susanto tidak langsung menjawab. Ia tidak ingin anaknya tahu bahwa ayahnya sedang dipermalukan oleh seluruh desa. Menjelang subuh, mereka meninggalkan rumah. Siti menggendong beberapa barang, sementara Susanto membawa tas dan menggandeng Dimas. Sebelum berjalan lebih jauh, Susanto menoleh ke belakang.
Rumah kecil yang selama ini menjadi tempat keluarganya tinggal akan mereka tinggalkan. Tidak jauh dari sana, toko Purnomo masih terlihat. Susanto berhenti beberapa saat. Tidak ada satupun orang di depan toko. Namun bagi Susanto, tempat itu sudah menjadi sumber masalah terbesar dalam hidupnya. Ia mengepalkan tangannya. Siti memegang lengannya. "Mas, ayo." Susanto akhirnya berjalan kembali. Mereka meninggalkan desa Karangrejo tanpa membawa bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tidak ada yang tahu bahwa uang tersebut memang sengaja dijadikan alat untuk menghancurkan nama baiknya. Tidak ada yang tahu bahwa Purnomo telah menyiapkan semuanya sejak beberapa hari sebelumnya. Dan tidak ada yang tahu bahwa keputusan warga pagi itu akan menjadi awal dari luka panjang yang kelak sulit dilupakan Susanto. Di dalam hati, Susanto hanya memiliki satu keyakinan. Suatu hari nanti, kebenaran akan terbuka. Tetapi saat itu, ia belum tahu kapan hari tersebut akan datang. Setelah meninggalkan desa Karangrejo, Susanto bersama Siti dan Dimas menetap sementara di sebuah desa yang jaraknya cukup jauh dari kampung halaman mereka. Mereka menyewa rumah kecil milik seorang warga yang sudah lama tidak ditempati. Rumah itu sederhana. Dindingnya masih berupa bata merah dan bagian belakangnya sering bocor kalau hujan turun deras. Namun Susanto tidak banyak mengeluh. Baginya, yang terpenting keluarganya masih memiliki tempat untuk berteduh. Masalah terbesar yang harus dipikirkan Susanto adalah pekerjaan. Ia tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Setiap pagi ia pergi mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarganya. Beberapa hari ia bekerja sebagai buruh bangunan. Pekerjaannya cukup berat. Ia mengangkat batu bata, pasir, dan semen dari pagi sampai sore. Setelah pembangunan selesai, ia harus mencari pekerjaan lain. Ia kemudian bekerja di pasar sebagai pengangkut barang. Setiap ada pedagang yang membutuhkan bantuan, ia akan menawarkan tenaga. Kalau sedang ramai, Susanto bisa membawa pulang uang yang lumayan. Namun kalau pasar sepi, ia pulang hanya membawa sedikit uang. Siti tidak pernah menuntut macam-macam. Ia justru berusaha membantu dengan membuat gorengan dan menitipkannya di beberapa warung. "Kalau kita sama-sama usaha, mudah-mudahan cukup," kata Siti. Susanto mengangguk. "Terima kasih, Ti." Mereka menjalani kehidupan itu selama bertahun-tahun. Dimas juga mulai terbiasa dengan lingkungan barunya. Ia bersekolah di tempat baru dan memiliki beberapa teman. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Ia masih sering bertanya tentang desa tempat mereka dahulu tinggal. Suatu malam, ketika Susanto baru pulang dari bekerja, Dimas sedang duduk di depan rumah. "Pak." "Iya? Kenapa kita tidak tinggal di rumah yang dulu?" Susanto meletakkan tasnya. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Saya ingin tahu saja." Susanto duduk di samping anaknya. Kadang orang dewasa punya masalah yang tidak bisa dijelaskan kepada anak. Dimas mengerutkan kening. "Masalah apa? Nanti kalau kamu sudah besar, Bapak ceritakan." Dimas mengangguk meskipun terlihat belum puas. Susanto kemudian mengusap kepala anaknya. "Yang penting kamu sekolah yang rajin." "Iya, Pak." Setelah Dimas masuk ke rumah, Susanto masih duduk di depan. Siti keluar membawa segelas air. "Mas masih kepikiran?" Susanto tahu apa yang dimaksud istrinya. "Sudah lama saya coba melupakan. Tapi, saya masih ingat semuanya." Siti duduk di sampingnya. "Mas, kita sudah punya kehidupan baru. Jangan biarkan masa lalu merusaknya." Susanto mengangguk. Ia tahu Siti benar. Selama bertahun-tahun ia mencoba menjalani hidup tanpa memikirkan Purnomo. Namun ada sesuatu yang belum selesai di dalam pikirannya. Ia tidak pernah mendapatkan jawaban mengapa Purnomo begitu mudah menuduhnya. Ia juga tidak pernah tahu kemana sebenarnya uang yang dituduhkan kepadanya itu pergi. Pertanyaan tersebut terus ada di kepalanya. Sampai suatu hari, Susanto mendapatkan pekerjaan mengangkut barang di pasar yang cukup besar di kecamatan sebelah.
Pagi itu ia sedang mengangkat beberapa karung ketika seorang pria menghampirinya. Susanto. Susanto berhenti. Ia menatap pria tersebut beberapa saat. Pak Darno. Pria itu tersenyum kecil. Masih ingat saya? Tentu ingat. Darno dahulu merupakan sopir yang sering mengantarkan barang ke toko Purnomo. Mereka cukup sering bertemu sebelum Susanto meninggalkan Karangrejo. Keduanya kemudian duduk di warung dekat pasar. Darno menanyakan kabar Susanto. Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya begini. Kerja apa saja yang bisa dikerjakan? Darno mengangguk. Anak dan istrimu? Baik. Percakapan mereka awalnya biasa saja. Namun setelah beberapa saat, Darno terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu. Tan, saya sebenarnya sudah lama ingin bicara dengan kamu. Masalah apa? Masalah yang dulu. Susanto langsung diam. Darno melanjutkan dengan suara pelan. Soal uang di toko Purnomo. Susanto menatapnya serius. Kenapa? Dulu saya merasa ada yang tidak beres. Apa maksudnya? Darno menjelaskan bahwa sebelum Susanto dituduh, Purnomo memang sedang mengalami masalah keuangan. Banyak orang datang menagih utang. Bahkan beberapa kali Darno melihat Purnomo pergi keluar desa pada malam hari untuk menemui orang-orang tertentu. Dia punya utang sebanyak itu. Darno mengangguk. Bukan cuma satu orang. Susanto mulai berpikir. Kenapa dulu tidak ada yang tahu? Karena Purnomo pandai menyembunyikannya. Darno kemudian menceritakan sesuatu yang membuat Susanto semakin curiga. Beberapa hari sebelum uang toko dinyatakan hilang, Darno pernah mengantar Purnomo menemui seseorang di sebuah rumah di kecamatan sebelah. Saat itu Purnomo membawa sebuah tas. Dia bilang apa? Katanya mau menyelesaikan urusan utang. Susanto terdiam. Berapa uang yang dibawanya? Saya tidak tahu pasti. Tapi kelihatannya banyak. Susanto mengusap wajahnya. Setelah itu, beberapa hari kemudian kamu dituduh mencuri. Susanto menatap meja. Selama bertahun-tahun ia mencoba menerima bahwa dirinya hanya menjadi korban kesalahpahaman. Namun cerita Darno membuatnya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bisa jadi Purnomo memang sengaja membuat tuduhan tersebut. Kenapa Bapak baru cerita sekarang? Darno menunduk. Saya takut. Takut apa? Takut kehilangan pekerjaan. Waktu itu Purnomo punya banyak kenalan. Saya juga punya keluarga. Susanto tidak menyalahkannya. Ia tahu tidak semua orang berani melawan orang kaya dan berpengaruh. Sebelum berpisah, Darno mengatakan bahwa ia masih mengetahui beberapa orang yang pernah menagih utang kepada Purnomo. Susanto mencatat nama mereka. Malamnya, Susanto pulang dengan pikiran yang berbeda. Siti langsung melihat perubahan wajah suaminya. Ada apa? Saya bertemu Pak Darno. Siti berhenti menyiapkan makanan. Orang dari toko Purnomo. Susanto mengangguk. Ia kemudian menceritakan semua yang didengarnya. Siti mendengarkan tanpa menyela. Jadi menurut Mas, Purnomo memang sengaja menjadikan Mas sebagai pencuri. Saya belum bisa memastikan. Tapi Mas percaya begitu? Susanto mengangguk. Semakin saya pikirkan, semakin masuk akal. Siti duduk di hadapan suaminya. Kalau memang benar, apa yang Mas mau lakukan? Saya mau cari bukti. Setelah itu, Susanto tidak langsung menjawab. Saya belum tahu. Siti menatap suaminya cukup lama. Jangan sampai mencari kebenaran berubah menjadi balas dendam. Susanto menghela napas. Saya akan hati-hati. Namun setelah percakapan itu, Susanto mulai mencari informasi tentang keadaan Purnomo. Ia menghubungi beberapa orang yang masih memiliki hubungan dengan warga Karangrejo. Dari mereka, Susanto mendapatkan kabar bahwa kehidupan Purnomo justru semakin baik. Toko sembakonya berkembang. Bangunan toko diperbesar. Purnomo bahkan memiliki gudang baru di belakang rumah.
Kendaraan keluarganya juga bertambah. Mendengar semua itu, Susanto merasa semakin sulit menerima keadaan. Bertahun-tahun keluarganya harus hidup pas-pasan. Siti harus berjualan gorengan untuk membantu kebutuhan rumah. Ia sendiri harus bekerja dari satu tempat ke tempat lain. Sementara Purnomo yang diduga telah menghancurkan kehidupannya justru semakin kaya. Kemarahan yang selama ini ia tahan mulai berubah menjadi dendam. Susanto mulai membayangkan bagaimana jika Purnomo kehilangan semua yang dimilikinya. Ia ingin Purnomo merasakan bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan, nama baik, dan kehidupan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Namun ia belum memiliki rencana yang jelas. Yang ada dalam pikirannya hanya satu. Ia harus kembali ke Karangrejo. Beberapa hari kemudian, Susanto mengatakan kepada Siti bahwa ia akan pergi sendiri. "Saya mau ke Karangrejo." Siti langsung cemas. "Mas mau bertemu Purnomo?" "Iya." "Untuk apa?" "Saya ingin mencari bukti. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Siti memegang tangan suaminya. "Mas, ingat janji Mas. Jangan melakukan sesuatu karena emosi." Susanto mengangguk. "Saya ingat." Dimas yang mendengar percakapan itu keluar dari kamar. "Bapak mau pergi?" "Iya. Sebentar." "Mau ke mana?" Susanto tersenyum. "Ke tempat Bapak dulu bekerja." Dimas tidak bertanya lagi. Pagi berikutnya, Susanto berangkat menuju Karangrejo. Ia membawa sedikit pakaian dan uang secukupnya. Di dalam perjalanan, pikirannya terus tertuju pada masa lalu. Ia tidak tahu apakah bukti yang dicarinya masih ada. Ia juga tidak tahu bagaimana Purnomo akan bereaksi ketika melihatnya kembali. Namun Susanto sudah mengambil keputusan. Ia tidak mau lagi hidup hanya dengan dugaan. Ia ingin kebenaran. Tetapi semakin dekat dengan desa Karangrejo, semakin kuat pula keinginannya untuk membuat Purnomo merasakan penderitaan yang pernah dialaminya. Susanto belum menyadari bahwa kepulangannya akan membawa perubahan besar. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarga Purnomo. Dan sejak hari itu, dendam yang selama bertahun-tahun ia simpan mulai mencari jalan untuk keluar. Susanto tiba di desa Karangrejo menjelang sore. Ia tidak langsung mendatangi rumah Purnomo. Setelah turun dari kendaraan yang membawanya dari desa sebelah, Susanto memilih berjalan menyusuri jalan kecil yang dahulu sering ia lewati ketika bekerja. Banyak hal yang berubah. Beberapa rumah sudah diperbaiki. Warung yang dahulu kecil sekarang menjadi lebih besar. Namun toko sembako milik Purnomo masih berdiri di tempat yang sama. Susanto berhenti cukup jauh dari toko. Dari seberang jalan, ia melihat beberapa orang sedang membeli kebutuhan sehari-hari. Toko itu terlihat ramai. Susanto memperhatikan bangunan tersebut cukup lama. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Ia kemudian pergi menuju sebuah rumah sederhana milik kenalan lama yang bersedia memberinya tempat tinggal sementara. Malam itu Susanto tidak langsung tidur. Ia terus memikirkan apa yang akan dilakukannya. Ia sudah berjanji kepada Siti untuk tidak bertindak sembarangan. Namun kemarahan yang selama ini dipendam membuat pikirannya sulit tenang. Sementara itu, di rumah besar milik Purnomo, keadaan mulai berbeda. Setelah toko tutup, Purnomo menghitung uang dagangan seperti biasa. Istrinya, Bu Lastri, sedang membereskan ruang depan. Anak mereka, Rina, duduk di kamar sambil membaca buku. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah belakang rumah. Lastri menoleh. "Mas, suara apa itu?" Purnomo berdiri. "Mungkin barang di gudang." Ia mengambil lampu senter lalu berjalan ke belakang. Gudang kecil di samping toko dalam keadaan gelap. Purnomo membuka pintunya. Tidak ada barang yang jatuh. Semua karung masih tersusun. Purnomo memeriksa bagian belakang gudang, kemudian menutup pintu dan menguncinya. Saat ia hendak kembali, terdengar suara langkah kaki dari arah luar. Tok, tok, tok. Purnomo berhenti. Ia mengarahkan senter ke halaman. Tidak ada siapa-siapa. "Siapa?" teriaknya. Tidak ada jawaban.
Purnomo kembali ke rumah. "Siapa, Mas?" tanya Lastri. "Enggak ada siapa-siapa." Mereka mencoba melupakan kejadian tersebut. Namun malam itu, sekitar pukul 12, terdengar suara pintu gudang terbuka. Purnomo langsung terbangun. Ia mengambil senter dan keluar kamar. Pintu gudang memang terbuka. Padahal ia yakin sudah menguncinya. Purnomo mendekat dengan hati-hati. Saat senter diarahkan ke dalam, beberapa karung beras tiba-tiba roboh. Brak! Purnomo terkejut dan mundur. Lastri yang mengikuti dari belakang langsung memegang lengannya. "Mas, kita masuk rumah saja." Purnomo tidak menjawab. Ia menutup kembali pintu gudang dan menguncinya. Keesokan paginya, Purnomo menemukan beberapa barang di toko berantakan. Ia mulai bertanya kepada pekerjanya, "Siapa yang masuk toko semalam?" Tidak ada yang mengaku. Purnomo kemudian memeriksa uang di laci. Jumlahnya kurang. Ia langsung merasa tidak nyaman. Kejadian itu membuatnya teringat pada satu nama. Susanto. Sejak mengetahui bahwa Susanto telah kembali ke desa, Purnomo sebenarnya sudah merasa gelisah. Ia takut pria itu datang untuk menuntut penjelasan. Namun Purnomo tidak menyangka kejadian aneh mulai muncul. Malam berikutnya, gangguan kembali terjadi. Lastri sedang tidur ketika mendengar suara seseorang berjalan di depan kamar. Ia membuka mata. Suaminya tidak berada di sampingnya. Lastri kemudian mendengar suara laki-laki dari arah ruang depan. "Pak Purnomo." Lastri langsung duduk. Suara itu terdengar lagi. "Pak Purnomo." Ia keluar kamar. Tidak ada siapa-siapa. "Mas?" Purnomo tiba-tiba muncul dari kamar lain. "Ada apa?" "Tadi saya dengar ada yang memanggil." Purnomo menatap istrinya. "Saya juga dengar." Mereka saling memandang. Tidak ada yang berani mengatakan apa yang mereka pikirkan. Malam itu mereka tidur dengan lampu menyala. Namun gangguan tidak berhenti. Rina mulai mengalami mimpi yang sama. Dalam tidurnya, ia melihat sebuah toko dalam keadaan gelap. Di depan toko berdiri seorang laki-laki yang wajahnya tidak begitu jelas. Laki-laki itu hanya diam menatapnya. Rina terbangun sambil berteriak, "Ibu!" Lastri berlari ke kamar anaknya. "Kenapa?" Rina menangis. "Ada orang di depan toko." "Siapa?" Rina menggeleng. "Saya enggak tahu." Purnomo yang mendengar keributan ikut masuk. Ketika Rina menceritakan mimpinya, wajah Purnomo berubah. Ia tahu siapa yang dimaksud anaknya. Namun ia tetap berkata bahwa itu hanya mimpi. Beberapa hari berikutnya, gangguan semakin sering terjadi. Rak barang tiba-tiba jatuh meskipun sebelumnya sudah diperiksa. Karung gula terbuka sendiri. Beberapa barang ditemukan berpindah tempat. Setiap malam terdengar langkah kaki di sekitar toko. Yang paling membuat Purnomo ketakutan adalah suara seseorang yang memanggil namanya dari belakang rumah. "Pak Purnomo." Setiap kali ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Sementara itu, Susanto memang berada di sekitar desa. Ia tidak melakukan apa-apa secara terbuka. Ia hanya mengamati rumah dan toko Purnomo dari kejauhan. Semakin lama, kemarahannya semakin besar. Ia melihat Purnomo masih hidup nyaman. Ia melihat keluarga itu masih menikmati hasil usaha yang menurutnya dibangun dengan menghancurkan hidup orang lain. Susanto mulai berpikir bahwa Purnomo harus merasakan ketakutan. Namun ia juga mulai menyadari bahwa kejadian yang dialami keluarga Purnomo tidak sepenuhnya berasal dari tindakannya. Pada suatu malam, Susanto berdiri di dekat sebuah jalan kecil yang berada di belakang toko. Dari kejauhan terdengar teriakan Purnomo. Susanto melihat lampu rumah Purnomo menyala hampir seluruhnya. Beberapa orang keluar masuk rumah. Susanto hanya diam. Ia memang menginginkan Purnomo takut. Namun saat mendengar suara Rina menangis, hatinya sedikit berubah. Ia teringat Dimas. Ia tahu bagaimana rasanya melihat seorang anak ketakutan karena masalah orang dewasa. Susanto kemudian memilih pergi. Keesokan harinya,
ia menemui Siti yang ternyata datang menyusul ke desa bersama Dimas. Siti sudah mengetahui bahwa Susanto kembali ke Karangrejo. "Mas, sebenarnya apa yang terjadi di sini?" Susanto menceritakan beberapa kejadian yang terjadi di rumah Purnomo. Siti langsung khawatir. "Mas, jangan sampai dendam membuat Mas melakukan sesuatu yang nanti disesali." "Saya belum melakukan apa-apa. Tapi Mas sudah mulai berubah." Susanto terdiam. Siti melanjutkan, "Kalau Purnomo memang bersalah, cari bukti. Jangan menyakiti keluarganya." Susanto akhirnya mengangguk. Ia sadar bahwa Siti benar. Ia harus menemukan bukti, bukan sekadar melampiaskan kemarahan. Sementara itu, di rumah Purnomo, masalah lain mulai muncul. Rina sedang mencari dokumen sekolah milik ayahnya di sebuah lemari lama. Saat membuka laci paling bawah, ia menemukan sebuah map coklat yang sudah lama tidak digunakan. Rina sebenarnya tidak berniat membukanya. Namun beberapa lembar kertas jatuh ketika ia menarik map tersebut. Ia melihat tulisan tangan ayahnya. Ada beberapa angka, tanggal, dan nama seseorang. Rina merasa penasaran. Ia membawa dokumen itu kepada ibunya. "Bu, ini punya ayah." Lastri membaca beberapa lembar. Wajahnya berubah. Ia tidak mengerti semua isinya, tetapi ada satu catatan yang membuatnya heran. Tanggal yang tertulis di sana adalah beberapa hari sebelum Susanto dituduh mencuri uang toko. Lastri kemudian menyimpan dokumen itu. Ketika Purnomo pulang, ia melihat map tersebut berada di atas meja. Wajahnya langsung berubah. "Siapa yang buka ini?" Rina menjawab, "Saya. Tadi cari dokumen sekolah." Purnomo segera mengambil map itu. "Jangan pernah buka barang ayah lagi." Nada suaranya membuat Rina ketakutan. Lastri memperhatikan suaminya. "Memangnya isinya apa?" "Enggak ada apa-apa." Purnomo membawa map tersebut ke kamar. Namun sikapnya justru membuat Lastri semakin curiga. Malam harinya, Lastri kembali melihat isi dokumen tersebut ketika Purnomo sedang keluar. Ia menemukan beberapa catatan pembayaran utang. Ada nama orang-orang yang pernah menagih Purnomo. Ada jumlah uang yang cukup besar. Dan ada satu catatan yang membuat Lastri terdiam. Tanggalnya sama dengan hari ketika uang toko dinyatakan hilang. Lastri mulai memahami bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan suaminya. Di tempat lain, Susanto juga mulai mendapatkan informasi dari Darno mengenai orang-orang yang pernah meminjamkan uang kepada Purnomo. Ia mulai menghubungkan informasi tersebut dengan dokumen yang mungkin masih tersimpan di toko. Susanto sadar bahwa jika ia ingin membersihkan namanya, ia membutuhkan bukti yang tidak bisa dibantah. Malam itu ia kembali berdiri tidak jauh dari toko Purnomo. Ia tidak lagi hanya memikirkan balas dendam. Sekarang ia ingin mengetahui seluruh kebenaran. Namun sebelum pergi, Susanto mendengar suara aneh dari arah toko. Pintu belakang bergerak sendiri. Kemudian terdengar suara seseorang memanggil nama Purnomo. Susanto menatap bangunan tersebut. Ia tidak tahu siapa atau apa yang sedang membuat keluarga Purnomo ketakutan. Tetapi satu hal mulai jelas baginya. Rahasia yang selama ini disembunyikan Purnomo perlahan mulai terbuka. Dan jika dokumen yang ditemukan Rina benar-benar berhubungan dengan uang yang dahulu hilang, maka untuk pertama kalinya Susanto memiliki peluang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Masalahnya, sebelum kebenaran itu terbuka, dendam Susanto sudah semakin sulit dikendalikan. Pagi setelah Lastri menemukan dokumen lama itu, suasana di rumah Purnomo terasa berbeda. Sejak beberapa hari terakhir, Lastri mulai memperhatikan sikap suaminya. Purnomo selalu terlihat gelisah setiap kali melihat map coklat tersebut. Ia bahkan beberapa kali memeriksa lemari tempat dokumen itu disimpan. Lastri tidak langsung bertanya. Ia memilih menunggu sampai keadaan lebih tenang. Namun pagi itu, Purnomo akhirnya mengetahui bahwa istrinya sudah membaca isi dokumen tersebut. "Kenapa kamu buka map itu?" tanya Purnomo. Lastri menatap suaminya. "Saya cuma ingin tahu kenapa Mas panik melihatnya." "Itu urusan saya."
Di dalamnya ada catatan utang. Purnomo diam. Dan ada catatan pembayaran pada tanggal uang toko dinyatakan hilang. Purnomo mulai gelisah. Lastri, jangan ikut campur. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa Mas takut? Purnomo tidak menjawab. Lastri mengambil salah satu lembar catatan. Di sini ada jumlah 3 juta rupiah. Purnomo langsung merebut kertas tersebut. Sudah saya bilang, jangan ikut campur. Lastri mundur. Ia baru kali itu melihat suaminya benar-benar kehilangan kendali. Mas, katanya pelan, jangan bilang uang itu memang. Purnomo menatap istrinya. Untuk beberapa saat tidak ada suara. Kemudian Purnomo duduk di kursi. Wajahnya terlihat lelah. Ia tahu rahasia yang selama ini disimpannya mulai terbuka. Di sisi lain, Susanto bersama Darno sedang mencari orang yang namanya tercatat dalam dokumen tersebut. Mereka akhirnya menemukan seorang pria bernama Pak Karto yang dahulu pernah memberikan pinjaman kepada Purnomo. Awalnya Pak Karto tidak ingin ikut campur. Namun setelah Susanto menjelaskan semuanya, pria itu akhirnya mau berbicara. Memang benar Purnomo pernah meminjam uang kepada saya, kata Pak Karto. Kapan? Beberapa hari sebelum kamu dituduh mencuri. Susanto menahan napas. Berapa jumlahnya? 3 juta. Jumlahnya sama dengan uang yang dahulu dinyatakan hilang oleh Purnomo. Susanto semakin yakin. Pak Karto kemudian mengaku bahwa Purnomo datang kepadanya membawa uang dalam jumlah tersebut. Dia bilang uang itu untuk membayar sebagian utangnya. Apakah Bapak punya bukti? Pak Karto mengangguk. Ia masih menyimpan kwitansi pembayaran. Kwitansi tersebut bertanggal sama dengan hari sebelum Purnomo mengumumkan uang tokonya hilang. Susanto memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Selama bertahun-tahun ia menunggu sesuatu yang bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sekarang bukti itu ada di tangannya. Namun Susanto tidak langsung merasa lega. Ia justru teringat semua yang telah dialaminya. Ia teringat rumah yang harus ditinggalkan. Ia teringat tangisan Siti. Ia teringat Dimas yang tidak mengerti mengapa mereka harus pergi. Kemarahannya kembali muncul. Darno memegang bahunya. Tan, ini sudah cukup untuk membuktikan semuanya. Susanto mengangguk. Saya ingin semua warga tahu. Siang itu Susanto meminta kepala desa mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat dan warga yang dahulu mengetahui masalah tersebut. Purnomo juga diminta hadir. Awalnya Purnomo menolak. Namun setelah mengetahui bahwa bukti pembayaran sudah ditemukan, ia akhirnya datang. Warga berkumpul di balai desa. Susanto berdiri di depan mereka. Ia tidak berteriak. Ia hanya menyerahkan kwitansi kepada kepala desa. Ini bukti pembayaran 3 juta rupiah yang dilakukan Purnomo kepada Pak Karto sebelum saya dituduh mencuri. Kepala desa membaca dokumen tersebut. Beberapa warga mulai saling memandang. Darno kemudian menceritakan apa yang ia ketahui. Pak Karto juga memberikan kesaksiannya. Purnomo duduk dengan wajah tertunduk. Salah seorang warga bertanya, "Juragan, apakah semua ini benar?" Purnomo diam. Jawab, "Purnomo," kata kepala desa. Purnomo akhirnya mengangkat wajah. "Saya memang punya utang." Suasana langsung ramai. Purnomo mengakui bahwa saat itu ia sedang membutuhkan uang untuk membayar salah satu utangnya. Ia mengambil uang dari toko dan menggunakannya untuk membayar sebagian utang tersebut. Namun ia takut para pekerja dan warga mengetahui bahwa keadaan keuangannya sedang buruk. Ia kemudian mencari alasan agar kehilangan uang itu terlihat seperti pencurian. Susanto menatapnya. "Kenapa saya yang dijadikan tersangka?" Purnomo tidak mampu menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Karena kamu yang paling mudah saya tuduh." Kalimat itu membuat warga terdiam. Susanto menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun ia membayangkan hari ketika Purnomo mengakui kesalahannya. Ia pernah membayangkan akan berteriak dan melampiaskan semua kemarahannya. Namun ketika hari itu benar-benar datang, ia justru merasa sangat lelah.
Kepala desa kemudian meminta Purnomo meminta maaf. Purnomo berdiri. Ia menatap Susanto. "Tan, saya minta maaf." Susanto tidak langsung menjawab. "Maaf tidak bisa mengembalikan tahun-tahun yang hilang," katanya. Purnomo menunduk. "Saya tahu. Nama saya rusak. Keluarga saya diusir. Anak saya harus tumbuh jauh dari tempat asalnya." Purnomo tidak mampu berkata apa-apa. Warga yang dahulu ikut mengusir Susanto juga merasa bersalah. Beberapa orang meminta maaf. Namun Susanto mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Ia tidak ingin lagi memperpanjang masalah. Meski begitu, Susanto masih memiliki satu persoalan. Teror yang selama beberapa malam terjadi di sekitar toko Purnomo belum berhenti. Malam itu Susanto datang ke toko seorang diri. Ia ingin mengakhiri semuanya. Saat berdiri di depan gudang, ia mendengar suara langkah kaki. Susanto menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Pintu gudang terbuka sendiri. Susanto masuk. Di dalam, ia melihat beberapa barang berserakan. Kemudian terdengar suara dari arah belakang. "Susanto." Ia terdiam. Suara itu kembali terdengar. "Susanto." Susanto tidak tahu siapa yang memanggilnya. Namun ia tiba-tiba teringat keluarganya. Ia teringat Siti yang berkali-kali memintanya berhenti membalas dendam. Ia teringat Dimas. Saat itu Susanto sadar bahwa jika ia terus mengikuti kemarahan, masalah ini tidak akan pernah selesai. Ia berkata dengan suara tegas, "Saya sudah tahu kebenarannya. Saya tidak mau meneruskan ini." Suasana mendadak hening. Susanto keluar dari gudang dan menutup pintunya. Sejak malam itu, gangguan di toko Purnomo perlahan berhenti. Purnomo juga mulai mengalami akibat dari perbuatannya. Kepercayaan warga hilang. Beberapa pelanggan tidak lagi mau berbelanja di tokonya. Sebagian pekerja memilih mencari pekerjaan lain. Purnomo terpaksa menjual beberapa barang miliknya untuk membayar utang. Usahanya yang dahulu terlihat besar akhirnya mengecil. Susanto tidak merasa senang melihat keadaan itu. Ia hanya merasa bahwa Purnomo akhirnya harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Susanto membawa Siti dan Dimas kembali ke Karangrejo. Kepulangan mereka tidak lagi dilakukan secara diam-diam. Kali ini warga menyambut mereka. Susanto berdiri di depan rumah lamanya yang sudah lama kosong. Rumah tersebut memang tidak lagi seperti dahulu. Namun Susanto tidak berniat tinggal di sana. Ia memilih mencari tempat baru dan memulai kehidupan dari awal. Dimas yang sudah lebih besar berdiri di samping ayahnya. "Pak, sekarang kita boleh tinggal di sini?" Susanto tersenyum. "Boleh. Tapi kita tidak perlu memikirkan masa lalu lagi." Siti tersenyum mendengar jawaban suaminya. Susanto akhirnya mendapatkan kembali nama baiknya. Ia tidak mendapatkan uang dalam jumlah besar. Ia juga tidak menjadi kaya. Namun setelah bertahun-tahun, ia bisa berjalan di desanya sendiri tanpa takut mendengar orang menyebutnya pencuri. Bagi Susanto, itu sudah cukup. Ia sadar bahwa membalas sakit hati tidak akan mengembalikan waktu yang telah hilang. Karena itu, ia memilih mengakhiri dendam tersebut. Ia ingin keluarganya hidup tenang. Ia ingin Dimas tumbuh tanpa membawa kebencian kepada keluarga Purnomo. Dan yang paling penting, Susanto tidak ingin kesalahan Purnomo membuat dirinya berubah menjadi orang yang sama buruknya. Sejak saat itu, Susanto mulai membangun kehidupannya kembali. Ia bekerja keras, mengurus keluarganya, dan tidak lagi mencari alasan untuk kembali ke masa lalu. Sementara itu, nama Purnomo menjadi pelajaran bagi warga desa Karangrejo. Mereka akhirnya memahami bahwa satu kebohongan bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Dan ketika kebenaran akhirnya muncul, tidak ada kekayaan yang mampu menghapus akibat dari perbuatan tersebut. Beberapa tahun setelah semua kejadian itu berlalu, desa Karangrejo kembali menjadi desa yang tenang. Warga sudah tidak lagi membicarakan teror yang pernah terjadi di sekitar toko Purnomo. Namun, peristiwa yang menimpa Susanto masih sering menjadi bahan pembicaraan ketika warga mengingat kesalahan mereka di masa lalu.
Susanto kini tinggal bersama Siti dan Dimas di rumah sederhana yang mereka bangun sedikit demi sedikit. Rumah tersebut tidak besar, tetapi cukup untuk mereka bertiga. Susanto kembali bekerja dengan tenang dan tidak lagi memikirkan bagaimana caranya membalas orang yang pernah menghancurkan hidupnya. Dimas juga sudah semakin dewasa. Anak itu masih mengingat masa ketika keluarganya harus meninggalkan desa Karangrejo. Namun Susanto tidak pernah mengajarkan kebencian kepada anaknya. Suatu sore, Dimas bertanya kepada ayahnya, "Pak, kenapa dulu kita harus pergi dari desa?" Susanto terdiam sebentar. "Karena dulu ada orang yang menuduh Bapak melakukan sesuatu yang tidak Bapak lakukan." "Terus kenapa Bapak tidak membalas?" Susanto tersenyum. "Kalau Bapak terus membalas, masalahnya tidak akan selesai." Dimas mengangguk. Susanto kemudian menjelaskan bahwa manusia boleh marah ketika diperlakukan tidak adil. Namun kemarahan harus tetap dikendalikan. Kalau kita membiarkan marah menguasai pikiran, kita bisa melakukan sesuatu yang akhirnya kita sesali. Nasihat itu selalu diingat Dimas. Sementara itu, kehidupan Juragan Purnomo berubah jauh. Setelah kebohongannya terbongkar, kepercayaan warga kepadanya hilang. Banyak pelanggan tidak lagi mau berbelanja di tokonya. Beberapa pekerja memilih berhenti. Usahanya yang dahulu besar perlahan mengecil. Purnomo juga harus menjual sebagian hartanya untuk membayar utang. Ia tidak lagi dipandang sebagai juragan yang disegani seperti dahulu. Setiap kali bertemu warga, sebagian dari mereka hanya menyapanya seperlunya. Purnomo sendiri semakin jarang keluar rumah. Ia tahu semua yang terjadi merupakan akibat dari perbuatannya sendiri. Suatu hari, Purnomo datang menemui Susanto. Ia berdiri cukup lama di depan rumah sebelum akhirnya mengetuk pintu. Susanto yang membuka pintu cukup terkejut melihatnya. "Juragan Purnomo." Purnomo mengangguk. "Saya ingin bicara." Susanto mempersilakannya masuk. Purnomo duduk di ruang tamu sederhana. Untuk beberapa saat, keduanya hanya diam. "Saya datang untuk meminta maaf sekali lagi," kata Purnomo. Susanto menatapnya. "Saya sudah mendengar permintaan maaf itu." "Saya tahu." Purnomo menunduk. "Saya tidak bisa mengembalikan apa yang sudah terjadi." "Memang tidak bisa. Saya juga tidak bisa mengembalikan tahun-tahun ketika kamu dan keluargamu hidup susah karena saya." Susanto tidak menjawab. Purnomo menarik napas panjang. "Saya menyesal." Susanto akhirnya berkata, "Saya sudah memaafkan, Pak. Tapi saya tidak bisa melupakan." Purnomo mengangguk. "Saya mengerti." Setelah pertemuan itu, Purnomo pergi. Susanto tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa perlu merendahkan Purnomo. Baginya, masalah itu sudah selesai. Ia memilih melanjutkan hidup bersama keluarganya. Warga desa Karangrejo juga belajar banyak dari kejadian tersebut. Mereka sadar bahwa kesalahan mereka bukan hanya mempercayai perkataan Purnomo. Mereka juga salah karena ikut menghakimi Susanto tanpa mencari tahu kebenarannya. Dahulu mereka terlalu mudah percaya kepada orang yang dianggap kaya dan terpandang. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada Susanto untuk membuktikan dirinya. Karena itu, setelah kejadian tersebut, warga mulai lebih berhati-hati ketika mendengar tuduhan tentang seseorang. Jika ada masalah, mereka memilih mencari bukti dan mendengarkan kedua pihak sebelum mengambil keputusan. Bagi mereka, kisah Susanto menjadi pengingat bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan emosi dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Terlebih lagi jika keputusan tersebut didasarkan pada fitnah. Susanto sendiri tidak pernah lagi membicarakan dendamnya kepada Purnomo. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan tenang. Ia bekerja, mengurus keluarga, dan sesekali membantu tetangga yang membutuhkan. Siti merasa lega melihat perubahan suaminya. Dahulu Susanto sering duduk sendirian memikirkan kejadian lama. Sekarang ia sudah bisa bercanda bersama Dimas dan menikmati waktu bersama keluarganya. Suatu malam, Siti berkata kepada suaminya, "Mas, akhirnya semuanya selesai." Susanto mengangguk. "Iya,
Mas masih marah kepada Purnomo? Susanto berpikir sebentar. Dulu iya. Sekarang tidak. Kenapa? Karena kalau saya terus marah, berarti saya masih membiarkan dia menguasai hidup saya. Siti tersenyum. Susanto kemudian melihat ke arah kamar Dimas. Anaknya sedang belajar untuk menghadapi ujian sekolah. Susanto merasa itulah hal yang harus dipikirkannya sekarang. Bukan lagi Purnomo. Bukan lagi uang yang hilang. Bukan lagi warga yang dahulu mengusirnya. Ia ingin memastikan keluarganya memiliki kehidupan yang lebih baik. Kisah Susanto akhirnya menjadi pelajaran bagi banyak orang di desa Karangrejo. Fitnah dapat menghancurkan nama baik seseorang hanya dalam waktu singkat. Karena itu, jangan pernah menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. Jangan mudah percaya kepada seseorang hanya karena ia kaya, memiliki jabatan, atau dihormati banyak orang. Setiap masalah harus diselesaikan dengan mencari kebenaran, bukan dengan mengikuti perkataan orang yang paling berpengaruh. Dan yang paling penting, dendam tidak akan mengembalikan waktu yang telah hilang. Susanto memang pernah kehilangan banyak hal karena fitnah. Namun pada akhirnya, ia menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika Purnomo menderita. Kemenangan terbesar adalah ketika Susanto mampu melepaskan dendam, memaafkan tanpa melupakan pelajaran, dan kembali menjalani hidup bersama keluarganya dengan tenang. Sejak saat itu, Susanto tidak lagi menoleh ke belakang. Ia memilih melangkah ke depan bersama Siti dan Dimas. Kehidupan mereka tetap sederhana. Tetapi kali ini, mereka menjalaninya tanpa rasa takut, tanpa fitnah, dan tanpa dendam.